Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua jemaat GMI Kanaan Medan Selatan pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa melalui putramu Yesus Kristus, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami, lawat kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kita tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya membaca ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Tema kita adalah rancangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah sambungan renungan pagi firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari Kamis dan Jumat, dan pada tanggal 24 dan tanggal 25 Oktober 2024 yang tertulis di dalam kitab Yeremia. Sekedar mengingatkan kembali bahwa bangsa Yehuda yang sudah hidup dalam penyesatan dan keberdosaan yang sudah merajalela di seluruh negeri, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk mengingatkan kepada mereka supaya mereka meninggalkan kehidupan yang lama dengan cara memperbaiki tingkah laku dan perbuatan-perbuatan mereka yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan bila mereka tidak mengindahkannya, maka Tuhan akan menghukum mereka. Walaupun Nabi Yeremia sangat tegas dan berani menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka tanpa memandang status sosial dan status ekonomi, tetapi tetap mereka bersikeras hidup dalam keberdosaan dan penyesatan yang terjadi pada saat itu. Maka terjadilah apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Hukuman Tuhan terjadi pada mereka ketika bangsa Babel menyerbu kota Yerusalem. Nabi Yeremia menyaksikan sendiri 3 kali penyerbuan Babel ke bangsa Yehuda di Yerusalem dan kejatuhan kota itu. Dan Nabi Yeremia mengumumkan penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babel, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Nabi Yeremia tidak dibawa ke dalam pembuangan Babel, tetapi dipaksa mengungsi ke Mesir bersama orang-orang sebangsanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ini bukanlah waktu yang singkat karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan orang-orang Babel. Nabi Yeremia memberikan pesan yang dari Tuhan kepada bangsa Yehuda yang ada di pembuangan Babel, supaya mereka jangan mendengar tukang-tukang sihir, nabi-nabi palsu, tukang-tukang ramal, ataupun juru tenun. Mereka pun harus beradaptasi, mendirikan rumah atau berkebun dan menikmati hasilnya, serta membangun rumah tangga dan bertambah banyak, dan menjadi bangsa yang kuat. Dan mereka juga harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka. Walaupun keadaan mereka seperti itu, Allah mempunyai rancangan yang luar biasa terhadap mereka. Rancangan-rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Mereka belajar memahami maksud Allah dalam setiap kejadian yang terjadi pada mereka pada waktu itu. Mungkin mereka merasa sedih dan menderita
karena dibuang ke Babel. Tapi sebenarnya Allah sangat mengasihi mereka untuk memulihkan keadaan mereka dan mewujudkan janjinya kepada mereka sebagai umat pilihan Allah dan bangsa yang diberkati oleh Allah. Rancangan yang luar biasa melebihi dari apa yang dirancangkan bangsa Yehuda itu. Perenungan kita pada hari ini, dari sejarah bangsa Yehuda ini kita boleh belajar bahwa hidup dalam penyesatan dan keberdosaan merupakan kekejian bagi Allah. Allah dapat memulihkan keadaan kita walaupun memakai caranya yang mungkin sangat sakit dan tertekan dalam masalah yang kita hadapi. Tapi itu merupakan cara Allah agar kita mengerti rancangan-rancangan Allah yang dapat membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Orang Kristen yang menghadapi situasi sulit saat ini dapat terhibur di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Karena ayat ini bukanlah janji untuk segera menyelamatkan kita dari kesulitan atau penderitaan, tetapi lebih merupakan janji bahwa Allah memiliki rencana bagi hidup kita, dan apapun situasi kita saat ini, Ia dapat bekerja melaluinya untuk memakmurkan kita dan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan itu seizin